Angelina Azhar, aku alumni dari Tari Sunda, ISBI Bandung, angkatan 2018, angkatan pertama, dan aku saat ini baru lulus dari Pascasarjana ISBI Bandung, angkatan 2023. Iya, aku ambil penciptaan karya tari. Judulnya Equilibrium. Jadi sebetulnya karya ini tuh penemuannya tuh panjang banget. Pertama aku masuk pasca itu sebetulnya tidak menemukan konsep ini dulu gitu. Jadi aku emang basicnya tradisi dari kelas 4 SD itu aku sanggar tari jaipongan sampai akhirnya aku belajar tari jaipongan di SMKI ISBI, lalu aku kenal di Jugala gitu. Nah, pada saat aku masuk awal pasca sarjana itu nggak langsung ngambil jaipongan, tapi aku memilih topik yang lain dulu gitu. Waktu itu ngobrolin air dan lain sebagainya. Kemudian pada saat aku berada di salah satu platform tari di Indonesia gitu, di Jakarta, IDF, tiba-tiba terlintas pikiran istilah pai hiji hirup hiji. Nah, kenapa ya kok tiba-tiba gitu pada saat nonton pertunjukan itu tiba-tiba terlintas pai hiji hirup hiji, apa sih pai hiji hirup hiji itu gitu. Aku teringat bahwa tari jaipongan itu pada saat aku latihan di Jugala ada istilah ini pai hiji hirup hiji ini. Tapi aku baru menemukan itu pada saat aku latihan di Jugala. Aku tidak menemukan istilah itu pada saat aku belajar tari di sanggar atau di sekolah formal kayak gitu. Kemudian aku gali apa sih pai hiji hirup hiji itu. Ternyata ngobrolin adik-adik kaki. Dan si pai hiji hirup hiji ini tuh hal yang sangat fundamental, hal yang sangat prinsip banget dalam melakukan tari jaipongan gitu, khususnya bermain di ranah adik-adik, ngobrolin tentang keseimbangan. Nah, ujian aku itu terinspirasinya dari situ, pai hiji hirup hiji gitu. Kalau misalkan jaipongan itu terkenalnya dengan istilah 3G ya, geol gitek goyang gitu. Nah, geol gitek goyang itu mungkin ya hasil analisis dari kreator jaipongan ataupun penggiat seni lainnya lah gitu. Tapi ternyata istilah ini tuh jarang banget dikemukakan gitu, jarang banget ditemukan, itu hanya sebagai teknis saja gitu. Tetapi setelah digali lebih jauh lagi, pai hiji hirup hiji ini tidak persoalan ngobrolin tentang teknik belajar tari jaipongan saja, tapi jauh lebih daripada itu gitu. Kemudian ujian aku itu mengambil pai hiji hirup hiji. Kenapa sih harus pai hiji hirup hiji gitu? Karena sebelum aku rasa ya, sebelum kita untuk melangkah lebih jauh lagi gitu, hal yang dasar, hal yang kecilnya itu perlu kita pegang dan jadi prinsip yang kuat gitu. Apabila ini udah kepegang, untuk jalan kemanapun kan jadi tahu gitu arahnya tuh kemana. Seringkali yang aku sadari dan aku lihat gitu, hal yang kecil ini tidak pernah dilirik oleh kebanyakan orang. Nah, makanya aku kemarin ujiannya itu berangkat dari hal dasar dulu aja gitu. Hal dasar, hal kecil pun ini ternyata ini salah satu jadi kuncian gitu, jadi prinsip. Nah, kemudian dari pai hiji hirup hiji ini ngobrolin adanya transisi. Transisi itu kan sebetulnya perpindahan ya dari tempat satu ke tempat yang lainnya itu gitu. Nah, si transisi ini tuh aku rasa justru ini yang pentingnya gitu. Transisi ini yang jadi penting, bukan poin 1 dan poin 2 yang penting menurut aku, tapi transisinya ini, perjalanannya di situ gitu. Di perjalanan kan kita banyak menemukan kata kunci atau hal-hal lain di luar kendali kita gitu. Nah, justru pilihan-pilihan itu yang akhirnya menjadi pijakan kemana kita harus berlari gitu. Itu transisi, dan pada akhirnya menjadi keseimbangan gitu apabila si transisi dan si prosesnya ini tuh kita aware gitu terhadap apa yang ada di depan kita gitu, apa yang ada di kanan kiri, harus jadi bisa mengenali gitu. Pada akhirnya jadilah keseimbangan seperti itu. Begitu sedikit cerita mengenai asal usul equilibrium, yaitu tubuh pai hiji hirup hiji tari jaipongan. Aku rasa
bedanya perkuliahan S1 dengan S2 itu gitu ya. Kalau S1 tuh kalau di tari itu cara kerjanya kan misalkan aku yang ujian dan ada pendukung yang lainnya kayak penari-penari gitu. Nah, cara kerjanya tuh aku membuat koreografi misalkan. Nah, nanti teman-teman penari itu tinggal mengikuti itu di S1, tapi aku rasa ternyata pembelajaran di S2 itu tidak seperti itu, kesadaran yang aku temukan. Nah, kemudian di S2 ini, di pasca ini aku menemukan cara kerjanya. Jadi aku tidak memberi koreografi ke teman-teman gitu. Aku hanya memberi pantikan. Dan cara kerjanya itu enggak, guys, ini gerakannya ini ya, gerakannya ini. Aku rasa itu semua penari pasti bisa melakukan itu gitu. Tapi di sini aku berbeda. Maksudnya aku mencoba untuk tidak yang biasanya aku lakukan seperti yang dulu-dulu gitu. Cara kerjanya itu pertama aku nggak langsung guys ayo kita latihan ya, enggak gitu, tapi aku ngobrol dulu ke mereka, mau nggak ngedukung aku. Tapi di sini aku nggak bikin koreografi ya gitu, karena aku yakin lah kalian udah pasti bisa gitu mengerjakan itu gitu, melakukan itu. Tapi di sini aku bakal melakukan wawancara dulu, kayak dari kapan mereka menari, basic mereka menari itu apa sih kayak gitu. Dan kebetulan penari-penari di sini tuh penari-penari equilibrium dari berbagai lintas generasi gitu, lintas angkatan. Ada yang baru masuk kuliah, ada yang udah semester 5, ada yang seumur dengan aku, ada yang senior jauh gitu, angkatannya tuh jauh banget. Karena di sini di karya ini tuh bentuknya tuh respon. Jadi aku pengen tahu gitu, ketika aku melontarkan satu kalimat misalkan, satu kata, dan apa yang mereka lakukan pasti responnya akan berbeda-beda. Nah, respon yang berbeda-beda itu pada akhirnya menjadi karya utuh si equilibrium gitu. Jadi cara kerjanya pun pertama ada melakukan sesi pengenalan dulu ya, pengenalan ngobrol gitu, lebih biar kita bisa saling menyatu gitu rasanya. Kan kita harus saling kenal dulu, tak kenal kan maka tak sayang gitu katanya ya. Makanya di situ aku ngobrol dulu, segala macam. Udah itu aku nggak langsung, ini tuh adegan ini ngobrolin tentang gini, nanti kalian geraknya enggak. Tapi aku oke guys, sekarang kita latihan ya, misalkan kita latihannya di taman gitu. Nah di taman, pas di taman itu aku nggak langsung ceritain konsep detail gitu per adegan, enggak. Tapi aku pada saat itu kayak misalkan nih di ruangan taman ini tuh ada apa aja, misalkan benarnya ada batu, kucing, atau tembok atau apa. Nah teman-teman itu merespon dulu, merasakan yang ada di sekitar, biar apa? Karena biar mereka aware gitu, biar mereka aware bahwa di ruang itu tuh tidak hanya ada tubuhnya sendiri, tapi ada tubuh lain, benda lain gitu, makhluk yang lain, seperti itu. Nah kemudian setelah itu aku melakukan latihan di ruangan, di berbagai beda ruangan gitu. Dan kemudian enggak balik lagi gitu, enggak koreografi yang diutamakan di sini di dalam karya ini gitu. Justru aku membutuhkan respon di situ. Nah, kemudian pada latihan-latihan itu akhirnya setelah aku sadari responnya berbeda-beda gitu, tergantung dengan pengalaman ya, balik lagi gitu, tergantung dengan pengalaman responnya pun akan berbeda. Semakin banyak ragam di situ justru semakin kaya gitu. Kan ada yang pusing apa itu pasti merasakan itu gitu, tapi bagaimana kita memanage kepusingan itu menjadi satu keutuhan gitu, itu sih sebetulnya yang serunya itu gitu. Terus pada saat itu tuh yang menurut aku mencerminkan karyanya banget daripada tulisannya gitu, maksudnya ada satu adegan yang akhir itu ada, aku namain itu bongkar pasang gitu. Bongkar pasang itu jadi itu tergantung kesepakatan ya, kalau dilatihnya pas saat ada penari dengan penari misalkan, oke, di sini ada bongkar pasang, misalnya ada 2 orang nih, ada dua orang.
Terus tergantung kesepakatan siapa yang mau jadi tubuh bongkar dan siapa yang mau jadi tubuh pasangnya gitu. Nah, apa sih bedanya tubuh bongkar dan tubuh pasang itu gitu? Bongkar pasang tuh jadi kayak misalkan tubuh pasangnya itu tubuh yang aktifnya, tubuh bongkar itu tubuh yang pasifnya gitu. Nah, sesimpel kayak misalkan orang lagi diem kayak gini, nanti kemudian datang tubuh pasang, dia menggerakkan tubuh-tubuh yang tidak aktifnya itu. Seperti itu. Akhirnya aku menemukan metode-metode itu. Dan itu tuh ternyata setelah aku sadari saat ini, metode seperti itu ternyata pernah dilakukan tahun lalu ketika saat aku dan Archipelago ini melakukan respon ruang di ruang publik gitu. Waktu itu pada saat itu aku melakukan di kafe dan aku melakukan itu interaktif dengan penonton, dengan audiens gitu. Nah, pada akhirnya pada saat proses sebetulnya aku nggak menyadari ya kalau ini tuh datangnya tuh dari mana gitu. Oh, ternyata setelah melihat ke belakang gitu, oh ternyata aku melakukan ini karena ini segala macam. Akhirnya ketemu tuh gitu ramuannya kenapa aku bisa melakukan seperti ini kayak gitu. Terus sebetulnya agak dapat rintangannya tuh karena ini ya, karena kita harus mensinkronkan dengan tulisan gitu. Karena kan kalau untuk ujian itu kita nulis dulu gitu, wacananya dulu, baru wahananya kita olah gitu kan. Nah, kalau aku tuh ternyata tipe orang yang wahana dulu baru wacana dulu gitu. Pada akhirnya kesulitannya di situ. Ketika aku sudah menulis itu dan aku menemukan ide lain di garapan gitu, tulisan dirubah lagi segala macam gitu. Itu yang membuat aku agak sulit sih gitu. Tapi karena prosesnya jadi dijalani aja gitu. Penariknya waktu itu 10 orang, 9 dari luar, satunya aku gitu. Dan aku masuk tuh di adegan awal dan akhir aja gitu. Aku lebih menyebutnya itu fase sih, bukan ke adegan ya. Jadi per fase aku nyebutnya fase ini gitu, fase karena Paihiji Hirupiji ini tuh ngobrolin tentang keseimbangan masyarakat Sunda khususnya gitu. Dimana ketika misalkan yang satu ini dimusnahkan bukan berarti ini tuh buruk gitu, tapi ini tuh justru untuk membangkitkan potensi baru gitu. Seperti itu sih. Oke guys, jadi malam ini kita mau gladi bersih buat ujian akhir pasca sarjana besok. Kita lagi setting-setting buat persiapan besok ujiannya Angelin Azhar yang membawakan karya berjudul Equilibrium dengan tema pengambilan istilah dari tari Jaipongan yaitu Paihiji Hirupiji. Hambatan ada beberapa hal yang mungkin baru dikerjakan hari ini, kayak mencari media partner atau ada revisi poster sama beberapa kabel yang kurang panjang, ya hal-hal teknis yang biasa terjadi di dalam pertunjukan. Persiapan itu dari tahun kemarin. Sebetulnya tahun kemarin itu mulai dari observasi ya tentunya. Kalau eksekusi untuk karyanya kita dari awal tahun, sekitar bulan Maretan sampai bulan Oktober. Ya. Kalau tahun kemarin mah tulisan gitu ya. Tegang sih enggak, cuman lebih ke pusing ya. Ya begitulah nikmatnya ujian. Ya. Sebetulnya lebih ke khawatir ada hal-hal yang terlewat, hal-hal kecil gitu. Karena kalau hal-hal besar kita pasti inget lah. Terkadang kita lupa hal-hal kecil apa ya yang kurang, gitu aja sih. Ya, untuk teman-teman besok yang mau nonton diharapkan untuk on time ya. Karena pertunjukan akan dimulainya setelah maghrib banget. Jadi sebelumnya itu
harus udah datang dulu, karena kalau misalkan datangnya di tengah-tengah pertunjukan ada beberapa momen yang bakal tertinggal gitu. Ya. Intinya disarankan datang 1 jam sebelum Pertunjukan. jadwal yang ditentukan, karena supaya bisa merasakan dan menikmati pengalaman secara bersama itu dan secara utuh gitu, secara pertunjukan. Aku itu melihat Rai biji itu ketika Ini foto apa aja, Pak? Yang dipamerin foto apa aja? Foto proses dari pertama kali awal dia observasi atau menyadari sesuatu, ketemu orang-orang, tokoh-tokoh buat menanyakan apa yang dia sadari itu apakah bisa diolah atau tidak, terus kemudian berlanjut ke pencarian selanjutnya, observasi lagi ketemu tokoh yang lain. semuanya ada. Jam berapa?
Kalau kriteria sih sebetulnya di sini aku balik lagi tidak melulu persoalan penari yang dalam artian jago banget menari gitu, tapi kriteria di sini mungkin bagaimana sih penari ini bisa saling sharing dan bisa ngobrol bareng sih, gitu sih kriteria utamanya. Karena kan kalau di tari itu tidak hanya berbicara 1x8, 1x berapa gitu, tapi persoalan kedalamannya gitu ya, kayak dipantiknya tuh dari kamu kenapa, misalkan ketika aku bilang oke, sekarang geraknya keras ya, kamu kenapa misalkan melakukannya diam seperti ini gitu, misalkan diam seperti ini karena ini teh segala macam. Nah justru iya persepsi itu yang pada akhirnya tuh oke, sebenarnya aku nggak ada garis merahnya kalian harus ini ya, nggak. Pada akhirnya tuh pada prosesnya ya aku menemukan menurut mereka ini. Nah kita ambil titik tengahnya, sepakat nggak untuk mengambil ini? Iya sepakat gitu. Padahal pada saat awal kan emang si wacananya aku yang bangun gitu, tapi pada prosesnya kan tidak bisa terpatok oleh itu gitu. Justru menemukan kemungkinan-kemungkinan yang baru gitu dan sangat logis gitu sih. Dan pemusik waktu itu cuma 2 orang. Pemusiknya? Iya, pemusiknya 2 orang, penarinya 10 orang. Biasanya sih kesulitannya kayak misalkan ada koreografi rampak gitu ya, yang gerak-gerak rampak gitu. Kesulitannya karena aku itu basicnya kemarin musiknya tuh perkusif gitu. Perkusif, kenapa ngambil perkusif? Balik lagi ke ide gagasan aku dari jaipongan gitu. Jaipongan kan si kendang yang menjadi kuncian tuh. Nah, aku mengambil esensi itu gitu ke dalam musik aku. Kenapa perkusif gitu. Dan kadang kalau perkusif itu kan jadi yang satu MIDI, kalau MIDI kan itu udah pasti gitu hitungannya sekian misalkan. Kalau perkusif kan respon pemainnya gitu ya. Justru kadang perbedaan kayak penari, kok di sini tuh nggak ada ininya sih gitu, misalkan nggak ada tepakan traktung misalkan kayak gitu, kesulitan itu. Jadi kayak karena balik lagi ini bentuknya karena ujian gitu, jadi kita harus sesuai format gitu. Kekompakan itu aja sih paling yang terus dilatih gitu sampai akhirnya oke, nemu di sini, oke, itu kunci ya, kita udah enak nih gitu pindahannya gitu. Itu aja sih. Makan berapa waktu? Mulai kompre itu bulan Mei. Iya, mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Tapi dari 6 bulan ini
waktunya tuh nggak misalnya seminggu dua nggak intens gitu. Iya, jadi kayak misalkan, oke kita balik lagi tergantung kesepakatan ya, kayak misalkan dari Mei ini, kayaknya kita harus latihan di bulan ini tuh 4 kali. Oke, tanggal berapa aja yang kalian bisa, misalnya, oke tanggal segini itu disepakati. Jadi mulai intensnya itu pada saat bulan Agustus. Agustus itu intens banget, karena kan kejarannya tuh kemarin ujian tanggal 30 Agustus, tapi ternyata mundur. Konsep yang sudah ada. Ya, intens. Jadi tulisan dengan karya udah nyatu gitu, itu Agustus. Agustus tuh dari awal bulan sampai akhir bulan padat banget. Bulan September nggak padat. Bulan September 1 minggu latihan, terus langsung hari H 3 Oktober. Jadi proses benar-benar intensnya tuh kayaknya 3 bulan gitu. Aku kemarin habis 2 digit. Itu gimana? Itu pasti ya. Cari sponsornya? Ya cukup lah, tapi maksudnya kan karena ini balik lagi ke penciptaan karya ya, kita kan harus ngelibatin banyak orang, jadi putar otak kayak gimana caranya ini biar mereka sejahtera juga gitu, walaupun ngedukung kan nggak ada fee-nya ya dalam tanda kutip gitu kan. Nah caranya gimana? Kebetulan aku tuh dari TA yang pertama tuh yang D4 kemarin dogar kontrak, aku udah mulai belajar untuk cari sponsor. Awalnya tuh ngobrol ya sama Kang Harikoi gitu. Ini aku mau ujian gimana ya baiknya bro segala macam. Kamu bikin proposal gimana caranya? Cari-cari dong di internet ya, biasa cari-cari. Oh caranya bikin proposal tuh seperti ini bro segala macam. Akhirnya pada saat itu aku perorangan dulu. Dan kalau kemarin yang Equilibrium itu lebih banyak sih sponsornya daripada yang ujian pertama ya. Kalau ujian pertama kan itu sponsornya aku paling kostum, makanan gitu ke teman-teman, dan perorangan maksudnya jatuhnya gitu, enggak yang perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau yang sekarang itu alhamdulillah dapat 1 sponsor, selain BPI ada sponsor utama juga nih gitu. Nah, sama gitu formatnya tuh Angel kasih proposal, Angel ngobrolin bahwa di Bandung itu ternyata kan memang jaipongan itu sudah dikenal di mana-mana gitu. Cara Angel ngasih proposalnya seperti itu. Tapi ternyata di jaipongan itu sangat kaya loh Pak, Angel jelasin semuanya. Di jaipongan itu ternyata ada ini bla bla segala macam. Kemudian tertarik dan alhamdulillah sponsorin setara dengan BPI gitu, ada 1 orang. Nah selebihnya kayak kemarin tuh sebetulnya kayak kostum. Nah kemarin tuh jadinya tuh kolaborasi. Nah ini yang jadi kayak berkesan banget gitu, karena kan sebelumnya tuh kalau misalkan karena emang kalau yang ini kan penciptaan karya gitu, kalau yang kemarin kan dogar kontrak tarian yang udah ada dan orang-orang udah tahu formatnya tari dogar kontrak seperti apa, dan mereka aku mau kostumin deh kayaknya, oke gitu. Kalau yang sekarang kan benar-benar istilahnya tari ini tuh kontemporer ya masuknya gitu, kontemporer. Terus ngobrol lah bahwa kemarin tuh aku ke Bespoke Project, deket juga di situ kan, deket kampus gitu. Sekali sambil ngopi-ngopi santai sebetulnya, ngobrol aku lagi mau ujian, segala macam. Ngobrolin persoalan kostum ya, kalau konsepnya seperti ini gitu. Yang ada di bayangan tuh seperti apa sih gitu. Aku tuh pengen bikinnya tuh celana gini. Terus oke Jal, aku kebayang gitu untuk bikinin kostum kamu. Tapi ternyata pas dia datang latihan, dia bilang, Jal kayaknya ini kostum gak bisa biasa aja. Ini raw banget. Kayaknya aku bakal bantuin kamu full deh di situ gitu. Akhirnya kan jadi kolaborasi ya. Jal kok ini gini ada beberapa hal yang kayak bukannya mau ngebatasin kolaborasi kita gitu, tapi balik lagi karena aku ini pertunjukannya formal gitu kan, jadi nggak bisa yang segala ditempelin, karena kan harus ada alasannya ya kenapa ini kayak gitu. Kalau dari segi kostum, kalau dari yang lainnya sih aku banyaknya temen kayak kalau temen kan
gue ujian ini mau sponsorin nggak kayak gitu-gitu. Ujiannya apa? Menarik nih. Balik lagi sih ke gimana cara kita mengkomunikasikannya itu gitu ya. Dan aku senangnya tuh ngobrol dengan orang baru, terus ada potensi apa yang bisa kita kolaborasiin, dan pada akhirnya itu ngebangun relasi. Dan ya alhamdulillah gitu, sponsor-sponsornya pada banyaknya sih dari perorangan sih. Kalau PT besar-besar aku belum kayak gitu. Kalau aku kan kalau sekarang tuh lagi seneng ini ya, menjelajah ruang gitu. Kayak tari itu ternyata berawal dari sini ya. Tari itu ternyata tidak hanya main di panggung pertunjukan saja gitu, yang template-nya tuh panggung auditorium misalkan. Ternyata bisa di sini. Aku ngobrol banyak ngobrol. Kamu punya brand ini, kayaknya bagus deh kalau misalkan brand kamu itu direspon gitu sama penari. Oh emang gimana caranya? Nih aku udah ngelakuin beberapa kali gitu di kafe, ngerespon ini gitu. Karena mereka ngelihat juga aktivitas aku di luar kampus mungkin ya, ngelihat aku aktivitas di luar kampus, ngelihat aku melakukan apa aja di luar gitu. Jadi mereka juga kayaknya menarik ya kalau untuk, karena biasanya kalau di kafe biasanya kan musik doang gitu, nggak pernah ada tari-tari atau apa gitu. Kalau ini bisa juga ya, ternyata malah jadi satu keunikan gitu. Proyek ke depan. Mereka menawarkan balik. Iya, kemarin tuh baru beres ujian. Jal, ayo kita bikin apa lagi? Oke, bentar ya aku revisi dulu. Iya, bentar ya aku revisi dulu. Nanti kita bikin semuanya gitu. Itu menjaga kesolidan kalian, emosi biar tetap stabil. Itu gimana? Apalagi Angel sebagai pelaku utamanya. Oke, kalau dari awal sih sebetulnya aku bilang ke mereka gini, guys, kalau misalkan lagi ada yang nggak mood atau apa, misalkan capek atau apa, karena ini masih awal-awal ya, gitu. Karena ini masih awal-awal, nanti kalian bilang aja ya. Jadi aku juga bakal nggak terlalu panjang gitu. Maksudnya dalam sehari kan biasanya latihan 4 jam misalkan. Kalau misalkan salah satu di antara kalian, kayaknya aku agak ini deh capek dan kurang fokus, kayaknya kalau ngomong aja gitu, nanti kita bakal padetin lagi durasinya. Itu udah kesepakatan bilang kayak gitu, selalu jujur aja gitu. Kadang kan ada yang nggak jujur juga, kita bisa merasakan ya, duh kayaknya ini dia kayaknya capek ya. Kadang aku istirahat dulu aja gitu, nanti aku tinggal ngobrol sama penari lain gitu. Karena kan untuk ngegali tiap personilnya itu lumayan butuh waktu ya. Jadi kayak misalkan, aku nyuri waktunya kayak gitu aja. Kayak misalkan di antara 9 orang ini, misalkan 2 orang nih yang lagi capek banget atau lagi gak mood, nah aku bisa ngobrolin hal yang lain ke penari yang 6 orang ini gitu. Itu pas awal-awal proses. Tapi pada saat mau mulai ujian, itu aku selalu bilang sih, guys maaf ya ini kayaknya waktunya latihannya agak panjang. Terus gimana caranya? Aku kan latihan di belakang Sunan Ambu. Di situ ada teras sedikit, aku amparin karpet gitu, nge-treatment kecil-kecil kayak gitu aja. Biar merekanya nyaman gitu, latihannya enggak aduh pegal bisa istirahat karena aku ampar karpet 2 gitu, jajan apa segala macam. Kayak gitu sih komunikasi yang biar santai aja gitu. Aku bilang dari awal, ini jangan terlalu tegang gitu ya, karena ujian jadi kita tegang, enggak, ini santai aja gitu. Santai. Ini gimana kita? Oke, sekarang kalian ada mau kayak gimana? Misalnya kadang aku minta masukan dari mereka. Ada yang bilang, Jel, kayaknya kita harus gini deh. Oke, nanti besok kita eksekusi. Nah, jadi setiap latihan itu, beres latihan kita selalu ada evaluasi. Dan di pertemuan selanjutnya itu eksekusinya, dan selalu seperti itu gitu. Makanya nggak pernah lepas komunikasinya. Jadi ya kalau ditanya sejujurnya mungkin ya mereka bosan atau enggak dan moodnya naik turun karena ujiannya mundur-mundur. Itu sih yang paling mempengaruhi mood keseluruhan ya. Aku juga gitu. Itu sih masalah waktu. Nah makanya tadi aku sampaikan kan bulan September itu
kita cuman seminggu gitu pertemuan karena udah digedernya waktu bulan Agustus kayak gitu. Guys, kayaknya kita ini ujiannya mundur, maafin aku, bla segala macam. Di bulan September kita latihannya 1 minggu aja. Serius teh? Oke, ya tapi kita masih komunikasi gitu lewat telepon atau saling teleponan gitu. Lagi apa? Kayak hal kecil kayak gitu. Biar nggak putus juga kan. Gitu sih. Oke. Kenapa dari pai hiji hirup hiji sampai akhirnya equilibrium? Karena pai hiji hirup hiji ini tuh kayak satu ini mereka punya porsinya berbeda nih, ini pahit dan hirup gitu. Tapi justru ternyata pada saat awal tuh aku memandang kayaknya ini tuh buruk gitu, maksudnya negatif gitu. Ini pahit, ini hirup, nggak ada apa-apanya gitu pada saat melihat itu. Tapi karena tersadarkannya oleh transisi, oh ternyata ini tuh keseimbangan gitu. Kenapa ada pahit dan hirup? Kenapa nggak hirup-hirup misalkan atau pahit-pahit? Nggak bisa seperti itu ternyata gitu. Begitupun kita di kehidupan sehari-hari gitu, semuanya tuh harus berbarengan lah gitu, semuanya tuh harus seimbang, setara, porsinya tuh pas, nggak lebih nggak kurang kayak gitu. Itu pada akhirnya yang menjadi kata kunci ya, keseimbangan kan. Kenapa harus keseimbangan, kenapa harus equilibrium gitu, karena semuanya tuh aku rasa nggak boleh, bukan nggak boleh ya, lebih baik gitu sesuai dengan porsinya saja gitu. Dan semuanya tuh harus difikirkan secara matang gitu, enggak yang langsung mengambil keputusan. Kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari sih seperti itu gitu. Begitupun di proses, betul-betul tersadarkannya pada saat proses sih, walaupun aku punya ekspektasi lain gitu ya, tapi balik lagi gitu, kita tuh kalau berekspektasi misalkan aku tuh pengennya 100% gitu, tapi aku cuman dapatnya 40% misal, ya itu nggak apa-apa. Mungkin 60%-nya bisa sambil kita rakit, bisa kita sambil jalan pelan-pelan gitu sih. Dan keseimbangan itu menurut aku itu kata kunciannya dari pai hiji hirup hiji gitu, harus berbarengan dan tidak boleh ada yang dilepas salah satu ini gitu. Dengan panjangnya proses equilibrium ini, pelajaran apa yang didapat oleh seorang angel? Sabar. Menjaga sabarnya itu Banyak sih pelajarannya, kayak oh ternyata kalau kata-kata hari ini tuh ibarat kayak gini. Terkadang kita harus berada di luar dulu agar bisa melihat apa yang ada di dalam gitu sih kalau pelajaran gitu sebetulnya. Karena proses ini sebetulnya bukan proses equilibrium jaipongannya aja gitu, tapi dari pertama aku ngobrolin air lah apa sampai akhirnya anjir jauh-jauh ini keluar ternyata yang di dalam aja ada kayak gitu sih sebetulnya. Oh ternyata ini nih yang di dalam dan relate gitu, maksudnya ya aku tumbuh besar dengan tubuh jaipongannya gitu. Kenapa? Ya udah itu aja, pada akhirnya aku tersadarkan itu sih. Ini aja yang hal yang kecil aja diolah gitu. Hal yang kecil kan kadang kita suka lupa ya, pengennya tuh yang apa gitu. Ternyata ini yang lebih penting ternyata gitu. tapi puas seorang angel setelah menghasilkan. Kalau aku sih belum puas ya, nggak ada puas-puasnya. Iya, karena kenapa belum puas? Karena masih banyak hal yang perlu dibicarakan gitu. Kayak ternyata ngobrolin jaipongan, adeg-adeg, kata kuncinya kan jaipongan, pai hiji hirup hiji, adeg-adeg. Adeg-adeg ini tidak berlaku di jaipongan saja gitu. Oke, jaipongan yang menjadi hal yang penting itu ternyata kaki bukan pinggul misal kayak gitu. Nah ngobrolin kaki di tradisi-tradisi lain pun ada gitu. Kayak banyak hal-hal yang perlu aku gali sih. Aku pengennya sih karya ini tuh nggak cukup di ujian aja gitu ya. Pasti ya semua harapan yang berujian tuh pasti kayak gitu kan gitu. Pengen karyanya tuh terus dibicarakan gitu. Karena emang banyak potensi yang belum aku gali gitu pada saat ujian gitu. Aku rasa gitu sih. Makanya kalau dibilang puas atau enggak,
belum puas sih, pasti ada aja gitu kan ya. Aduh ini tuh pengen diginiin kayak gitu. Selalu ada perkembangan. Kalau misalnya titiknya masih belum mencapai puas. Kalau ujian kan, Anggap ujian sudah selesai. kalau ujiannya udah selesai. Kalau Proses berkaryanya belum kan. iya, proses berkaryanya belum. Aku tuh pengen membicarakan persoalan kaki adeg-adeg gitu, itu jadi pijakan gitu, tidak hanya di Jaipongan saja gitu, di tari-tari lain pun, tari tradisi lain pun banyak gitu. Nah aku tuh pengen membicarakan kesinambungannya, tradisi ini ada Jaipongan dan ini ada apa, itu tuh apa sih gitu, pengen ngobrolin itu sih rencananya gitu. Untuk mewujudkan harapan itu, Angel butuh ruang apa? Kalau aku tuh kepikirannya aku ikut residensi sih, dan sebetulnya kalau ruang lebih ke aku ngobrol sama teman-teman di luar tari dulu gitu ya, karena pengen dapat perspektif lain gitu, di luar tari itu seperti apa gitu, itu satu. Yang kedua ikut residensi gitu. Nah kebetulan kan aku punya Archipelago nih Archipelago ini tuh jadi kayak ruangnya tuh di sini gitu. Ruangnya tuh emang sifatnya tuh kolaborasi gitu, kolaboratif, walaupun di situ ada aku gitu misalkan, tapi aku selalu melibatkan teman-teman lain, kayak misalkan penarinya pasti ya ada ya gitu. Selain dari penari itu misalkan ada pemusik, ada seni rupa, ada apa gitu. Nah ruang si Archipelago ini bisa aku manfaatin sebaik-baiknya gitu sama teman-teman gitu. Walaupun nggak selalu mengenai tentang PJJ ya, bisa apapun itu gitu. Gitu sih. Oke. Harapannya setelah lulus ya, dari hati yang terdalam. Dari hati yang terdalam. Sebetulnya harapan tuh khususnya untuk diri aku sendiri gitu, pengennya tuh selalu konsisten gitu, sama apa yang aku lakuin hari ini gitu, bisa terus dijalani sampai ke depannya gitu. Walaupun nggak tahu ujungnya tuh di mana gitu, aku juga karena kan pencarian tuh nggak pernah ada ujungnya ya gitu kan. Jadi konsistensi aja sih gitu. Karena itu yang paling susah ya menurut aku, masalah ngobrolin konsisten gitu kan. Kadang kan jadi faktor dari luar misalkan itu bisa mempengaruhi gitu. Nah, justru ini konsistensinya aja yang harus kita pegang gitu, dan jangan melihat yang ada di luar dulu deh gitu. Balik lagi yang tadi ya, lihat dulu nih yang ada di dalam ada apa gitu sih. Itu yang justru menjadi banyak potensi-potensi yang digali, dan itu lebih ke masalahnya keyakinan diri sendiri gitu kan. Karena kalau misalnya kuncinya kan kita harus kenal dulu gitu ya, misalkan kalau aku kan tari medianya tubuh misalkan, aku harus kenal dulu tubuh aku tuh apa, tubuh aku tuh kecenderungannya tuh seperti apa, kayak gitu. Itu aja sih yang pesannya gitu, lihat yang dalam dulu. Pesannya sebetulnya ini sih tentang kesadaran ya, tentang kesadaran gitu. Karena aku dulu tuh banyak ngobrol sama senior aku, gimana ya caranya untuk menggali kesadaran itu gitu, sampai aku pernah berada di ruangan, terus di ruangan ini aku menyadari apa ya untuk dijadikan karya tari misalkan. Sampai aku cari-cari kayak gitu, akhirnya kan nggak dapet sendiri gitu. Tapi ketika aku lagi diem, tiba-tiba ngelihat satu barang misalkan, aku menyadari kesadaran apa kayak gitu. Justru si kesadaran itu tuh bisa kita bangun dengan cara interaktifnya tuh enggak dengan sesama manusia aja gitu, kayak misalkan sama pohon atau sama barang-barang pribadi kayak gitu. Dimulai dari situ sih kesadaran. Terus pesannya ya semangat, itu udah pasti ya. Semangat. Kita harus menggali potensi yang ada di dalam gitu. Itu banyak banget kemungkinan yang bisa diolah sebetulnya gitu. Karena kan kalau sekarang tuh ada istilah FOMO gitu ya,
kefomoan gitu. Justru jangan jadi FOMO dengan apa yang dilakukan orang gitu. Kita harus melihat diri sendiri aja gitu, kita tuh sebetulnya ada potensi apa yang bisa digali. Nah itu aja kenali dulu lebih dalam, dan kalau itu udah kepegang insya Allah kedepannya pasti udah enak gitu, mau lari kemana-kemana juga begitu. Oke, thank you. Oke, bye-bye.